Hai teman-teman, selamat datang di channel kita yang bakal kasih kamu insight tentang isu-isu penting yang seringkali luput dari perhatian kita, padahal pengaruhnya besar banget buat hidup kita. Kali ini kita akan membahas topik yang super penting, jangan sampai negara kita dikuasai oleh oligarki dan kleptokrasi. Topik ini penting banget buat kita pahami, karena kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga masa depan bangsa ini. Yuk kita telusuri apa saja yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita bisa berperan aktif untuk mencegahnya. Indonesia itu beneran negara demokrasi atau dikuasai oligarki? Coba UMKM. Kalau mau bunuh korupsi, bunuh konsumerisme dan feudalisme yang Bapak lihat setiap hari di jalanan. Karena adanya feudalisme, maka oligarki ini lebih mudah nih ditambah gelar. Dikatakan oleh Pak Prabowo berkali-kali bahwa Indonesia ini sudah menjadi negara kleptokrasi. Oligarki mungkin terdengar asing bagi sebagian dari kita, tapi dampaknya bisa kita rasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, oligarki adalah sistem di mana kekuasaan politik dan ekonomi dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok yang sangat kaya dan berpengaruh. Mereka ini adalah elit yang bisa mengendalikan kepentingan negara hanya demi kepentingan mereka sendiri. Apa akibatnya? Keputusan-keputusan penting yang seharusnya dibuat untuk kesejahteraan rakyat malah dibuat untuk memperkaya segelintir orang tersebut. Coba bayangkan kalau kita hidup di negara di mana keputusan tentang pajak, pendidikan, kesehatan, bahkan hukum semuanya dibuat oleh orang-orang kaya yang hanya peduli pada keuntungan pribadi mereka. Rakyat biasa seperti kita akan sulit sekali mendapatkan keadilan atau akses ke layanan publik yang layak karena segalanya diatur untuk keuntungan mereka yang sudah kaya raya. Oligarki ini bisa muncul dalam bentuk penguasaan media, pengaruh kuat dalam politik, atau dominasi di sektor-sektor ekonomi strategis. Dan yang lebih mengkhawatirkan, oligarki seringkali tidak terlihat langsung oleh kita, tapi dampaknya terasa nyata dan ketimpangan sosial semakin besar. Kalau oligarki adalah segelintir orang kaya yang mengendalikan negara, kleptokrasi lebih jahat lagi. Kleptokrasi berasal dari kata klepto yang artinya mencuri dan kratos yang artinya kekuasaan. Jadi, kleptokrasi adalah pemerintahan yang dikuasai oleh pencuri secara harfiah. Ini adalah bentuk pemerintahan di mana para pemimpin negara menggunakan kekuasaan mereka untuk mencuri kekayaan negara dari rakyatnya. Korupsi menjadi budaya yang merajalela, dan uang negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat malah masuk ke kantong pribadi para pejabat korup. Dalam sistem kleptokrasi, para pejabat tinggi akan melakukan segala upaya untuk memperkaya diri sendiri, mulai dari mengambil bagian dalam proyek-proyek pemerintah dengan nilai yang dibengkakkan, menerima suap dari perusahaan yang besar, hingga menyimpan kekayaan negara di luar negeri. Akibatnya, pembangunan mandek, kesejahteraan rakyat terabaikan, dan jurang ketimpangan sosial semakin melebar. Bayangkan saja, kalau dana yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur, malah diselewengkan untuk membeli aset pribadi para pejabat. Ini bukan hanya merugikan kita dalam jangka pendek, tapi juga menghancurkan masa depan bangsa secara keseluruhan. Kenapa kita harus peduli dengan oligarki dan kleptokrasi? Dampaknya sangat besar, teman-teman. Pertama, kita bicara soal ketimpangan sosial. Di negara yang dikuasai oligarki, kekayaan terkonsentrasi di tangan sedikit orang, sementara sebagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan. Hal ini membuat akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak menjadi sangat sulit. Coba bayangkan, sementara segelintir orang bisa menikmati pendidikan terbaik di luar negeri dan layanan kesehatan eksklusif, sebagian besar rakyat harus berjuang untuk sekedar bisa berobat ke puskesmas atau membayar biaya sekolah. Kedua, oligarki dan kleptokrasi merusak demokrasi. Demokrasi seharusnya memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan mengatur kehidupan mereka. Tapi ketika kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang kaya, demokrasi hanya jadi formalitas. Pilihan kita di pemilu bisa jadi tidak berarti ketika para calon pemimpin sudah dibeli oleh oligarki. Dan saat kleptokrasi mengakar, pemimpin yang terpilih menjadi sibuk memperkaya diri ketimbang menjalankan amanah rakyat. Alhasil, suara kita sebagai rakyat semakin tidak didengar, dan keputusan yang diambil pemerintah tidak lagi mencerminkan keinginan dan kebutuhan kita. Ketiga, korupsi yang merajalela dalam sistem kleptokrasi menghancurkan ekonomi negara. Ketika uang negara diambil untuk kepentingan pribadi, investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan sektor vital lainnya menjadi terbengkalai. Akibatnya, perekonomian negara menjadi melemah, angka pengangguran meningkat, dan krisis ekonomi pun tak terelakkan. Tidak ada jaminan kesejahteraan atau kemajuan bagi rakyat ketika ekonomi hanya digunakan untuk memperkaya segelintir orang. Negara bisa jatuh dalam siklus kemiskinan yang tergantung pada utang luar negeri yang semakin memperparah kondisi rakyat.
Sekarang, apa yang bisa kita lakukan terutama generasi muda untuk melawan oligarki dan kleptokrasi? Pertama, kita harus memperkuat literasi politik kita. Penting banget buat kita memahami bagaimana sistem politik dan ekonomi bekerja, serta bagaimana oligarki dan kleptokrasi bisa mengambil alih. Jangan sampai kita menjadi generasi yang apatis, yang gak peduli dengan apa yang terjadi di negara kita. Kedua, gunakan hak suara dengan bijak. Setiap kali ada pemilu, pastikan kita memilih pemimpin yang memiliki integritas, rekam jejak yang bersih, dan komitmen kuat untuk melawan korupsi. Jangan tergiur dengan janji-janji manis atau iming-iming materi. Pilihan kita akan menentukan masa depan negara, jadi jangan sia-siakan hak suara kita. Ketiga, aktif di komunitas dengan gerakan sosial yang berjuang melawan korupsi dan ketidakadilan. Dengan bergabung dalam gerakan ini, kita bisa memperkuat solidaritas antar sesama rakyat dan menciptakan tekanan terhadap pemerintah untuk bertindak lebih transparan dan adil. Manfaatkan media sosial untuk menyebarkan kesadaran dan informasi yang benar, dan jangan ragu untuk melaporkan praktik-praktik korupsi yang kita temui. Keempat, dorong transparansi dan akuntabilitas di semua tingkatan. Kita harus menuntut agar setiap penggunaan anggaran negara dapat diaudit secara terbuka, dan pejabat publik harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang mereka ambil. Dengan cara ini, kita bisa mencegah munculnya praktik-praktik korup yang merugikan rakyat. Akhirnya, kita semua punya harapan bahwa Indonesia menjadi negara yang adil, sejahtera, dan demokratis. Tapi, untuk mencapai itu, kita harus bekerja sama dan terus waspada terhadap ancaman oligarki dan kleptokrasi. Masa depan ada di tangan kita, generasi muda. Dengan pengetahuan, keberanian, dan komitmen, kita bisa mencegah negara kita jatuh ke tangan segelintir orang yang hanya peduli pada keuntungan pribadi. Kita harus terus memperjuangkan keadilan, transparansi, dan demokrasi. Kalau kita bisa mencegah agar kekuasaan tetap ada di tangan rakyat, kita akan bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik untuk semua. Jangan pernah meremehkan kekuatan kita sebagai rakyat. Bersama-sama, kita bisa membawa perubahan yang nyata dan memastikan bahwa masa depan Indonesia adalah milik semua, bukan hanya milik segelintir orang kaya. Jadi teman-teman, itulah gambaran tentang betapa pentingnya kita menjaga negara kita dari ancaman oligarki dan kleptokrasi. Jangan biarkan masa depan kita diambil alih oleh segelintir orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Kita semua punya peran dalam membentuk masa depan bangsa ini, mulai dari hal-hal kecil seperti aktif dalam politik, hingga berani melawan ketidakadilan di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dengan semakin banyak orang yang sadar, kita bisa bersama-sama menjaga Indonesia tetap menjadi negara yang adil dan demokratis. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terus semangat dalam menjaga masa depan bangsa kita.